Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Soli. Nah, kali ini saya sedang rileks, sedang santai. Anda bisa lihat dari baju saya, ya, pakai batik, karena memang tadi ada acara itu santai sekali. Dan tadi ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat, baik online atau offline, yang sudah dirangkum oleh sahabat saya. Silakan pertanyaannya satu-satu ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Mungkin boleh kenalan dulu. Sebenarnya siapa sih Mr. Soli? Baik, pertanyaan pertama, pengen kenalan siapa Mr. Soli. Terima kasih ya. Mungkin penasaran ya. Saya ini orang Jawa kok dipanggil Mister. Nah, jadi begini, panggilan Mr. Soli itu ada sejarahnya. Sebelum saya menjadi seorang hipnoterapis profesional, saya dulu mengajar bahasa Inggris, mulai dari TK, SD, SMP sampai mahasiswa dan dewasa. Saya juga mengajar TOEFL preparation untuk teman-teman yang ingin lulus TOEFL di atas 500. Nah, saat mengajar bahasa Inggris itulah panggilan Mr. Soli itu muncul. Nah, ini cerita beberapa puluh tahun yang lalu saya punya seorang wali murid ya yang kebetulan agak susah mengucapkan melafalkan nama saya. Nama saya itu lengkapnya Muhammad Solihun. Nah, Muhammad Solihun. Ternyata beberapa teman dari suku dan etnis tertentu itu sulit sekali melafalkan Solihun. Kalau Muhammad sudah banyak. Nah, atas saran dari sahabat saya ini yang kebetulan anaknya belajar bahasa Inggris di saya, maka Solihun itu dipenggal yang belakang, hunnya itu dibuang, tinggal Soli. Makanya saya sampai sekarang dipanggil Mister Soli. Nah, itu soal nama. Ya, begitulah ketika saya mengajar bahasa Inggris puluhan tahun yang lalu, saya dipanggil Mister Soli dan itu terbawa sampai sekarang saat saya menjadi praktisi melayani hipnoterapi. Nah, begitu pertanyaan yang berikutnya, silakan. Kenapa sih memilih jalur hipnoterapi? Kan masih banyak bidang yang lain. Pertanyaan yang bagus, kenapa memilih jalur hipnoterapi? Terus terang saya tidak memilih. Ya, itu saya memaknai sebagai jalan hidup yang ditunjukkan oleh Allah. Nah, jadi karena saya dulu guru bahasa Inggris, ya saya fokus mengajar bahasa Inggris baik di lembaga saya sendiri atau di privat atau di beberapa sekolah. Nah, lalu pada awal tahun 2015 kira-kira itu saya mulai tertarik untuk belajar tentang hipnosis, tentang hipnoterapi. Jujur waktu itu saya masih memiliki pola pikir yang keliru tentang hipnosis. Saya masih memaknai, melihat, mempunyai perspektif bahwa hipnosis itu melibatkan kekuatan dunia lain, kekuatan gelap, pakai kodam, pakai ini, pakai itu. Nah, saya penasaran. Makanya saya belajar hipnosis. Begitulah. Lah, kenapa kok memilih hipnosis? Saya tidak memilih. Tetapi ini jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Seiring dengan berjalannya waktu dari hari, minggu, bulan, tahun, saya yang bergelut sehari-hari dengan anak-anak sekolah, terutama yang belajar bahasa Inggris, ternyata banyak sekali anak-anak itu yang harusnya lebih berprestasi, lebih bisa moncer sekolahnya, nilainya, attitude-nya, dan lain sebagainya, ternyata itu seperti tertahan oleh hal-hal yang seharusnya tidak ada atau tidak dimiliki oleh anak tersebut.
Misalnya apa? Anak sulit konsentrasi, padahal IQ-nya tinggi, 115. Kenapa? Kok anak ini sulit konsentrasi? Ternyata ada masalah di dalam pengelolaan emosi. Anda tahu yang belajar hipnosis NLP bahwa manusia itu kurang lebih punya tipologi. Ada orang yang tipologinya auditory. Auditory itu dia tajam mengingat lewat suara pendengaran. Itu auditory. Maaf. Ada orang yang tipenya visual. Dia tajam melihat, membaca. Anak ini kalau membaca cepat ingat. Tapi ada orang yang suka mendengar, cepat ingat. Kalau membaca ngantuk. Lalu ada orang atau siswa anak yang tipe kinestetik. Dia selalu bergerak ke sana kemari. Ini salah satu biasanya penyebab anak nggak bisa konsentrasi. Nah, dalam hipnosis hipnoterapi ternyata sangat bisa membantu mengatasi masalah-masalah seperti ini. Bukan menghilangkan potensi anak, tapi memaksimalkan supaya potensi anak itu bisa maksimal. Itulah. Dan ternyata seiring dengan berjalannya waktu, bulan, tahun tadi, saya banyak menerima rekomendasi untuk masalah-masalah baru, penyakit baru yang di luar perkiraan saya. Misalnya, hingga saat ini saya sudah menangani beberapa keluhan atau klien yang kategorinya termasuk berat dan sulit. Misalnya, skizofrenia, bipolar, multiple personality, NPD, ADHD, trauma pernikahan, merasa terbuang dari orang tuanya, dan sebagainya. Dan yang paling mutakhir, yang paling banyak saya tangani akhir-akhir ini adalah sensasi yang disebabkan oleh asam lambung. Anda bisa cek di medsos bagaimana sensasi asam lambung itu bisa dikatakan 1001 sensasi. Karena sensasinya memang aneh-aneh. Seperti takut mati, takut rumahnya ambruk kalau sedang hujan, takut di keramaian, takut jauh dari rumah, takut keluar rumah, dan sebagainya. Dan itu semua adalah masalah emosi, perasaan. Bagaimana pikiran manusia itu sebenarnya diciptakan sudah sempurna, tetapi manusia itu dibelenggu oleh pikiran-pikiran negatif, emosi-emosi negatif yang ada di dalam dirinya. Disitulah kenapa saya semakin intens, semakin tertarik menekuni dunia hipnoterapi ini. Anda penasaran? Belajar. Ya, sementara sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di sesi yang lain. Terima kasih. Salam sehat, sejahtera dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.